espresso di sini, hasil ekstraksi di sini. Jadi mereka sebetulnya saat tempat ini mau buka kita ada pertimbangan untuk pakai home machine espresso maker ya. Jadi tapi kita soft opening di Desember 2022, tapi kita mulai jalan tuh Januari 2023. Nah, konsepnya itu di sini kita memiliki interior Eropa ya. Jadi kayak saat mereka datang ke Titan Coffee, mereka itu mendapatkan oh kita lagi di Eropa gitu. Kenapa pakai Conti sama Anfim itu karena yang pertama halo, nama saya Hari. Saya di sini manajer operasional Titan Coffee. Titan Coffee itu tempat kita menjual dessert-dessert jadul dan minuman. Nah, nama Titan Coffee itu dari mana? Nama Titan Coffee itu kita dapat dari bahasa Belanda, artinya tart dan kopi, kue dan kopi. Jadi berdasarkan nama tersebut, kita mau customer-customer itu saat mereka menghabiskan waktu di sini, mereka itu dapat pengalaman Five Live Eropa dan juga kue-kue jadul yang jarang ada di pasaran. Nah, misalnya kalau ditanya kenapa yang membedakan Titan Coffee sama tempat-tempat lain itu apa? Nah, kalau tempat lain itu kebanyakan hanya menjual mungkin minuman saja atau minuman dan makanan berat. Nah, sementara kita itu hanya menjual dessert. Jadi kita lebih dikenal sebagai mungkin spesialis dessert jadul ya, kue jadul, karena kebanyakan kue-kue di sini kan kue jadul nih. Ada lapis Surabaya, ada mocha nougat, ada lapis legit. Jadi orang lebih kenal di kue jadulnya aja sih. Untuk minuman itu kita ada kopi, ada matcha, ada coklat, dan juga mungkin seperti teh-teh lainnya, leci tea, strawberry tea, begitu. Jadi Titan Coffee itu sebenarnya belum lama ya, belum ada setahun. Kita soft opening di Desember 2022, tapi kita mulai jalan tuh Januari 2023. Nah, konsepnya itu di sini kita memiliki interior Eropa ya. Jadi kayak saat mereka datang ke Titan Coffee, mereka itu mendapatkan oh kita lagi di Eropa gitu. Dan juga kue-kue yang ditawarkan kan kue jadul ya. Mungkin ada beberapa yang kue saat zaman Belanda itu masih ada juga. Contohnya lapis legit atau ada namanya ombekuk. Nah, jadi kita mau saat customer datang ke sini itu yang mereka dapatkan tuh oh saya lagi di Eropa. Jadi saya berasa minum kopi di Eropa, saya berasa bukan di Indonesia gitu sih. Target market kita tuh sebenarnya perempuan ya, sekitar usia 30-an. Ya, jadi warna yang kita pilih di sini itu mewakili perempuan kebanyakan ya, agak feminim. Seperti warna-warna mungkin ada krim, ada hijau, ada coklat muda. Jadi memang di mata itu lebih feminim aja sih. Oh ya, juga kita punya area semi outdoor di sebelah sana, itu kita ada tanaman vertical gardennya. Jadi dan ada sinar matahari juga. Jadi untuk pengambilan gambar tuh untuk orang-orang yang ingin mengambil gambar tuh lebih bagus aja gitu. Ini sebenarnya outlet pertama, dan kenapa di Gading Serpong? Soalnya kita melihat kebanyakan di Jakarta sana mungkin sudah terlalu banyak ya kan kafe dengan konsep seperti ini. Jadi kita buka di Gading Serpong aja sih. Karena di Serpong itu daerahnya cukup berkembang juga. Titan Coffee awal mulanya kan kita hanya jualan kue online saja, tapi dulu namanya bukan Titan Coffee. Jadi kayak hanya jual kue, dan itu namanya Lapisku ya. Lapisku itu sebenarnya kayak masih brand rumahan ya, kecil. Jadi kita pengen membawa itu ke offline, jadi kita bukalah Titan Coffee ini. Dan kita pikir, oh kenapa nggak sekalian kita bagusin aja. Jadi contohnya dapatlah kita konsep dengan Eropa seperti ini. Tapi dia dengan ada Titan Coffee, jadi kita sementara ini kita fokus di Titan Coffee semua sih. Jadi menu yang kita jual pertama itu kan belum seperti ini ya, jadi kayak masih mungkin kurang lengkap atau gimana. Jadi mungkin struggle awal-awalnya itu kita berasa kalau menunya mungkin masih agak kurang ya. Jadi
sebenarnya sampai sekarang pun tuh juga karena kita kan hanya menjual dessert aja, kita nggak ada makanan berat. Jadi untuk beberapa customer tuh ada yang nanya, oh kenapa nggak ada makanan beratnya, kan saya mau makan gitu. Tapi kita ada rencana untuk menjual makanan berat, tapi belum sih saat ini. Jadi struggle-nya itu customer yang datang itu setelah mereka makan siang makan malam, mereka datang ke sini untuk makan dessert seperti itu. Jadi untuk menu-menu tuh kita kan kue jadul kebanyakan ya. Nah, ada lapis Surabaya, ada lapis legit, ada mini chiffon, ada kue bolu seperti mocha nougat, ada strawberry shortcake, tapi kita namain di sini snowy strawberry cake, ada nastar. Kue nastar itu di sini namanya nastar crumble, ada dark chocolate cake. Nah, ada juga yang ada tapi jarang kita jual seperti contohnya carrot cake gitu. Nah, untuk menu saat itu dulu tuh belum selengkap ini. Mungkin hanya ada mocha nougat, ada cupcakes, tapi ada yang jalan, ada yang nggak jalan. Jadi kita lebih fokus ke yang customer suka aja. Jadi contohnya di sini mungkin best sellingnya kalau untuk kue bolu itu ada mocha nougat, ada nastar crumble, ada lapis Surabaya juga. Nah, jadi kita ya fokusnya di 3 itu aja. Nah, untuk complementary menu itu kita dulu belum ada namanya pur tiramisu. Tiramisu itu saat ini lumayan viral, jadi kita tambahin juga. Nah, untuk tiramisu sendiri kita juga jadi lumayan best selling karena mungkin bentuknya yang lumayan unik dan cantik aja sih. Oh ya, untuk minumannya kita fokusnya kan di sini kopi ya, tapi ada non kopi juga seperti matcha, coklat, atau ice lecchi tea, ice strawberry tea. Nah, untuk kopinya itu sebenarnya kita espresso base di sini kan. Jadi karena espresso base itu yang kita sediakan kayak ada espresso, americano, long black, cafe latte, cappuccino. Namun kalau customer mau yang manis-manis kita juga ada es kopi susu gula aren, ada sea salt latte, ada namanya tiramisu latte dan lain-lain sih yang menggunakan gula biasanya gitu. Untuk minumannya sebenarnya kita lebih ke jadi kayak bukan minuman Belanda sebenarnya kayak kita nggak ada, tapi kita lebih ke basicnya, tapi kita hanya percantik di visualnya aja sih. Contohnya gelas yang kita gunakan, atau misalnya presentasinya kita tambahin krim, atau kita tambahin gelasnya kita buat unik, mungkin gelas yang seperti gelas wine kita pakai gitu. Karena di sini juga tempatnya lumayan cocok dengan gelas-gelas yang unik seperti itu. Responnya cukup positif ya, karena di sini di sekitar Gading Serpong tuh jarang sekali yang jual kue jadul ya. Kita salah satu dari sedikit yang jual. Jadi menurut saya cukup positif dan orang jadi tahu oh kalau ke Tartin Coffee itu jualannya kue jadul sama ada kopinya. Iya, kita juga terima whole cake. Misalnya mungkin whole cake kayak mocha nougat, lapis legit atau lapis Surabaya yang loyang besar atau nastar itu kita bisa terima melalui WA atau Instagram. Iya, ekspansi kita pasti ada ya. Kita mungkin rencana buka kedua di Jakarta atau kita buka mungkin di luar kota lain. Kita mau juga jual ada makanan beratnya. Kalau rekomendasi ya tergantung, balik lagi tergantung customernya sukanya apa. Kalau misalnya sukanya bolu, saya mungkin rekomend itu nastar dan mocha nougat karena menu 2 itu yang customer di sini paling suka dan kita cukup terkenal karena itu 2. Nah, untuk minumannya itu kita untuk kopi kita best seller sebenarnya ada es kopi klasik dan Gades vanilla. Gades vanilla itu apa? Itu sebenarnya vanilla oat milk latte aja. Jadi kayak kita ganti susu biasa, susu dairy-nya kita ganti jadi susu oat milk dan kita pakaiin vanilla sirup. Seperti itu. Nah, itu cukup favorit juga karena mungkin manis ya. Jadi kayak customer cukup suka. Nah, untuk mungkin kalau pas customer datang dan tidak ada menu apa yang nggak ada di display. Nah, kita ada namanya pur tiramisu dan brownie es krim. Kita juga ada es krim seperti avocado. Tapi kita lebih best seller itu di pur tiramisu. Pur tiramisu sendiri kita ada yang original itu pakai kopi dan pakai bubuk coklat atau yang matcha. Kita pakai bubuk matcha. Ya, kalau sepengetahuan saya sih sebenarnya kue yang semua dijual di sini itu kita buat sendiri dan kita nggak mengandung alkohol, nggak mengandung pengawet. Jadi kayak semua dibuat fresh. Jadi kayak setiap hari itu kue kita ganti terus. Setiap hari ada yang datang terus. Misalnya ada yang habis kita juga langsung ganti, kita langsung tambahin stoknya. Jadi kalau mungkin uniknya di sini itu ya kita tidak ngambil dari tempat lain sih, kita fokus tangan pertama gitu. Sebetulnya saat tempat ini mau buka kita ada pertimbangan untuk pakai home machine espresso maker ya. Jadi tapi yang kita pikir kan
perbedaan dari tenaganya, staminanya. Jadi kualitas kopi yang dihasilkan juga beda. Jadi kita ambil komersil. Nah, untuk di sini kita itu pakai Conti dan grindernya Anfim ya. Kenapa pakai Conti sama Anfim itu karena yang pertama yang sangat menarik itu kustomisasi warnanya sih. Nah, kustomisasi warnanya karena kita di sini khususkan untuk estetik ya. Jadi kayak warnanya itu ada hijau, ada krim, ada coklat muda. Jadi yang kita pakai itu warna hijau muda dari Conti sama Anfimnya. Nah, kayak misalnya customer datang itu dia lihat mesin kopinya, wah cantik nih. Dan mereka juga suka foto di mesin kopi. Padahal untuk pada umumnya itu mesin kopi ya mesin kopi aja. Tapi kalau untuk mesin kopi Conti ini karena kita bisa kustomisasi, jadi orang tertarik dan kadang jadi spot foto aja gitu. Untuk hasil kopinya cukup memuaskan karena cukup banyak juga yang customer yang datang repeat order. Nah, mereka cukup cocok dengan rasa espresso di sini, hasil ekstraksi di sini. Jadi mereka repeat order karena kopinya. Ada juga yang repeat karena dessert, tapi cukup lumayan juga yang repeat karena kopinya. Sebenarnya ini quotes ini cukup bagus ya, artinya ini bacanya we hoed doet, hoed ontmoet. Nah, itu artinya di bahasa Belanda itu kalau kita berbuat baik, hal baik datang ke kita. Jadi sebenarnya nggak cuma di bisnis aja sih, di semua hal di kehidupan kalau menurut saya itu ya kalau kita berbuat baik pasti hal positif juga datang ke kita. Jadi kayak nggak cuma di memberikan servis yang memuaskan, kita memberikan makanan yang baik, kita memberikan senyum, itu juga customer akan senang ke sini dan akan mereka bisa repeat order balik lagi ke sini dan mungkin bilang ke teman-temannya, di sini enak kopinya atau servisnya bagus seperti itu. Jadi kalau misalnya buat kalian yang penasaran pengen cobain kue jadulnya atau vibes Eropa di sini, kalian bisa coba datang ke Tart & Coffee. Itu ada di Ruko Pisagrande Blok A nomor 10.